Oke, shalom, selamat malam teman-teman semua. Juga selamat mungkin pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang mengikuti YouTube channel Ikan Usaha Fellowship ya. Karena saya perhatikan tiap Kamis, karena kita fellowshipnya udah 2 minggu sekali, itu makin sering banyak yang lupa untuk ikut fellowship atau ketiduran. Tapi saya perhatikan viewer YouTube channel kita itu banyak. Jadi berarti teman-teman yang ketinggalan bisa menyaksikan memang lewat YouTube channel Ikan Usaha Fellowship. Saya sungguh berdoa baik yang lewat YouTube channel maupun kita yang sama-sama Zoom pada malam hari ini, Tuhan yang akan menolong kita untuk memahami tema yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Hanya satu ayat yang kita bahas dari Roma 8 ayat 29, dan temanya adalah manusia rohani serupa Kristus. Mari kita baca sama-sama dulu ya teman-teman ya. Roma 8 ayat 29, hanya satu ayat. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jangan ditutup, karena kita nggak kemana-mana, hanya stick dengan satu ayat itu. Nah, malam ini, saya nggak akan ngobrol sendiri, karena saya akan ditemani teman-teman yang akan sama-sama membahas tentang ayat yang luar biasa ini. Ada Ji, ada Ko Bambang, dan ada Sungguh. Terima kasih ya, para panelis yang sudah bersedia untuk menemani saya mengupas Roma 8 ayat 29 pada malam hari ini. Nah, tujuannya itu kita bukan untuk perdebatan teologi ya, karena mungkin nanti ada hal yang sensitif yang akan dibahas ya, misalnya soal predestinasi gitu. Enggak, kita bukan untuk perdebatan teologi, tetapi sungguh-sungguh untuk memberikan penghiburan dalam penderitaan, karena ayat 29 itu kalau kita lihat perikopnya kan dari ayat 18 sampai 30. Ayat 18 aja itu judulnya ya, pengharapan anak-anak Allah. Pembukaannya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi itu tujuan kita ya, untuk memberikan penghiburan dan penderitaan, dan untuk supaya kita bisa memahami apa sih tujuan atau goal hidup kita, yaitu menjadi serupa atau sama dengan Kristus. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada teman-teman panelis, dan teman-teman panelis akan bergantian menjawabnya. Tapi teman-teman jika ingin menanyakan, boleh loh langsung nyalain mic-nya aja, langsung ngomong. Ini maksudnya apa ya, atau saya nggak setuju, atau saya pengen berikan pandangan saya, point of view saya yang berbeda. Oh, seneng banget gitu. Jadi malam ini kita benar-benar diskusi ya teman-teman. Oke, pertanyaan yang pertama yang saya akan ajukan kepada para panelis, kalau dari Roma 8 ayat 29, apa sih kata kunci yang muncul atau yang didapat dari para panelis, dan mengapa? Saya boleh minta Sungguh untuk sharing lebih dulu. Kata kuncinya apa kalau dari ayat 29? Silakan. Selamat malam teman-teman, selamat malam Bintang, thank you buat pertanyaannya. Untuk Roma 8 ayat 29 ini, kalau menurut saya kuncinya adalah kita itu menjadi pengikut Kristus itu dipilih loh, bukan karena kemauan kita. Itu prinsipnya itu yang dari point of view saya itu, kita itu orang-orang pilihan, jadi jangan sembarangan gitu lah, kira-kira gitu. Skupin. Iya, thank you, Mbak. Dipilih itu pasti karena istimewa ya. Ya kan, pasangan kita apapun, kita. Apapun. Belum tentu karena kelebihan atau kita punya, tapi Allah lebih tahu bahwa kita itu dipilih karena apa ya, dia punya reason untuk itu. Iya, di mata Allah ya, kita ini pasti istimewa. Jadi karena kita ini kalau nggak akan dipilih. Ya. Ko Bambang, silakan Ko. Kalau Ko Bambang apa kata kuncinya? Ya, makasih. Kalau saya kok cuma tidak satu katain. Jadi buat saya ini kata kunci, bukan kata kunci tapi kalimat kunci menjadi kata kunci. Jadi satu kesatuan, yaitu dipilih dari semula untuk menjadi seperti Kristus. Itu kuncinya buat saya. Ya, mengapa? Alasannya adalah kalimat ini memiliki kekuatan makna yang saling berkaitan. Kalau kita pisah, nanti akan menimbulkan tafsir makna yang kabur dari makna yang sesungguhnya. Gitu. Jadi di situ ada dibilang dipilih dari semula untuk menjadi seperti Kristus. Jadi koridornya itu, bingkainya adalah di situ. Nah, dipilih dari semula itu nanti ada kalimat berikut lagi di pertanyaan berikut mungkin ya. Itu yang akan jawab. Jadi buat saya adalah tidak bisa dipisah antara dipilih dari semula. Jadi dipilihnya itu dari awal sudah dipilih untuk menjadi seperti Kristus. Itu. Nah, dipilihnya itu nanti nih, apakah dipilihnya itu orang-orang tertentu yang sudah ditentukan, atau ada hal lainnya, itu nanti berikutnya.
Thank you. Iya, thank you Ko Bambang. Jadi dipilih dari semula itu ya kuncinya ya. Kalau Sundra tadi dipilih, penekanannya kata dipilih itu, tapi kalau Ko Bambang yang dipilih dari semua tapi punya tujuan gitu ya untuk serupa gitu. Kalau Coach bisa jelasin nggak apa maksud frasa dipilihnya dari semula itu? Ya, videonya tak matiin ya, internetnya beliau tuh. Oh iya, silakan. Aku share PowerPoint boleh ya? Iya, silakan. Thank you. Apakah bisa dilihat? Bisa. Ya, bisa. Kebetulan ayat yang kita pakai atau pasal yang kita pakai ini sebenarnya sangat familiar bagi saya. Ini adalah salah satu pasal di mana awal-awal pertobatan saya yang pernah saya saksikan ya. Ada 3 pasal di Yohanes 3, Roma 8 sama Galatia 5. Di Roma 8 ini saya nggak paham yang lain-lain dulu ya, pahamnya cuma ini gitu. Jadi sebenarnya kalau Roma 8 ini bisa dibagi dari 3 bagian kalau kita lihat dari judul-judulnya ya. Jadi itu Roma 8 itu bisa dibagi jadi tiga bab lah, tiga sub lah gitu ya. Jadi pertama itu hidup oleh roh. Kalau LAI itu memberikan subtema itu hidup oleh roh, kemudian pengharapan anak-anak Allah. Dan nanti yang mau kita bahas di Roma 8 ayat 29 itu ada di pengharapan anak-anak Allah. Dan yang terakhir itu adalah keyakinan iman, itu mulai dari ayat 31 sampai 39. Ini kalau kita baca secara terbalik dari bawah, itu sebenarnya kita sedang membahas tentang iman, pengharapan, dan kasih. Hidup oleh roh itu sebenarnya kasih. Tetapi malam hari ini kita cukup fokus hanya nanti di ayatnya yang ke-29. Nah, sebetulnya kalau iman, pengharapan, dan kasih itu ada di buku saya. Jadi siapa yang belum mendownload e-book saya atau kalau mau saya cetakin buku boleh japri saya ya. Jadi ini gratis, nggak dijual belikan. Nah, hidup di dalam pengharapan itu sangat panjang ayatnya, tapi kita akan fokus di ayat yang ke-29. Nah, apa kata kunci di Roma ayat 8? Roma pasal 8 ayat 29 dan mengapa? Nggak salah pertanyaannya begitu. Jadi di Roma 8 ayat yang 29, mungkin saya baca ulang ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya mirip sama Ko Bambang, cuma saya lebih fokus ke kata serupa. Jadi ini sebetulnya kata kunci, ini saya ya, apa yang saya dapatkan di Roma 8 ayat 29 itu, kata kuncinya itu serupa. Nah, serupa ini kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu di situ dikatakan serupa itu kata-kata serupa itu di dalam bahasa Yunani aslinya itu sumurpos. Sumurpos itu dari 2 kata sum dan morphe. Jadi kata-kata serupa ini sebetulnya juga agak susah loh diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Karena serupa ini ternyata di dalam bahasa Yunani itu cukup dalam. Jadi kata-kata sumurpos itu dari 2 kata sum dan morphe. Nah, yang mau kita bahas sebentar. Nah, sum itu artinya adalah bisa dikatakan sebagai with, together with, in company with. Nah, ini agak menarik ini. Jadi kata-kata serupa itu ada 2 unsur yang namanya sun dan morphe. Nah, kata sun itu seperti together with, in company with. Saya jadi teringat waktu Ko Bambang ngasih ilustrasi kalau kita ini mau ikut Tuhan, taat kepada Tuhan itu harus taat dengan manajemennya Tuhan. Jadi kata-kata serupa itu kita diserupakan di dalam di dalam otoritas Tuhan. Di sini dikatakan in company with. Jadi kita sebetulnya serupa dengan Tuhan itu dalam arti kata bahwa kita ini ada di dalam otoritas Tuhan atau di dalam kerajaan Allah. Jadi kita kita itu selalu bersama-sama dengan Tuhan sebetulnya. Awalnya itu seperti itu. Atau kita serupa dengan gambar Allah, artinya kita tuh serupa dengan Tuhan Yesus itu ada di dalam otoritas kerajaan Allah. Kalau kita ini kan alumni sekolah ya, kita memiliki kebersamaan together with, itu karena kita itu pernah sekolah di Nusa Putra, sehingga kita ini menjadi satu alumni dan hari ini kita dipertemukan kembali di dalam fellowship. Jadi kita ingin diserupakan kembali oleh Tuhan kepada anaknya yang tunggal itu ya, karena kita ini sama dulu itu kita selalu bersama-sama dengan Tuhan gitu ya. Kita ini ada di dalam satu kerajaan Allah, kita ada di dalam satu otoritas. Nah, itu arti yang pertama. Jadi with atau together atau in company with. Dan ada satu kata lagi itu morphe. Nah, morphe itu artinya begini. Morphe itu kita serupa karena formnya serupa. Kata-kata form itu Jadi kita tuh naturnya memang sama gitu.
Jadi waktu manusia diciptakan itu memang punya natur yang sama dengan gambar Allah gitu. Ya, jadi dua kata ini antara sun dan morfe itu kita ingat dengan kitab di Kejadian 1 ya, ketika manusia itu dibentuk gitu. Jadi ini belajar tentang sebetulnya kita diingatkan oleh Tuhan itu tentang asal usulnya manusia itu loh. Kamu itu mau dikembalikan kepada asalmu seperti itu. Jadi serupa di sini bukan serupa apa ya? Bukan diserupakan atau istilahnya dicocok-cocokin gitu ya. Apa istilahnya? Soalnya kadang-kadang kata-kata serupa di dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa punya persepsinya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kata serupa di sini adalah kita ini memang punya natur yang sama. Kita ini selalu dulu bersama-sama. Kita asalnya sama. Sebetulnya kita asalnya sama dengan Tuhan Yesus. Kita ini punya natur yang sama dengan Tuhan Yesus. Ya, nah, karena apa ya? Karena kita dibentuk, manusia dibentuk memang menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini keesaan Allah ya. Jadi Tuhan Yesus itu ya ada di dalam kata-kata kita itu. Kita itu huruf besar kita. Artinya itu digunakan untuk Allah. Yaitu adalah keesaan Allah. Jadi kita di situ Tuhan Yesus itu ya dilibatkan untuk membentuk kita sebetulnya. Jadi kita ini akan menjadi manusia yang menurut serupa dengan gambar Allah. Ya, jadi itu sangat dalam sekali ya. Nanti kita bisa diskusikan lagi yang lebih jauh. Jadi kalau saya itu dulu saya kembalikan ke Ina. Iya, thank you Coach I. Jadi maksudnya dipilih dari semula itu karena tujuannya itu ya, mau dikembalikan supaya kita serupa atau sama dengan Allah. Ya, Seperti kita mau dikembalikan, kita akan dikembalikan, kita akan bersama-sama lagi dengan dia, natur kita akan dikembalikan sama dengan dia. Nah, kalau konsep yang kemarin sempat muncul itu paneros itu apa? Nah, nanti akan saya lanjutkan. Atau mungkin pertanyaan kedua dulu. Itu tadi kamu malah menjawab pertanyaan ketiga serupa dengan gambar. Yang kedua itu ya, maksudnya dipilihnya dari semula itu maksud saya itu berarti seperti di Yohanes 1 ayat 11 sampai 13 bukan? Kalau Yohanes 1 ayat 11 sampai 13 itu gini. Ini kebetulan pas Abah itu sudah lagi baca kitab Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 11 sampai 13 kan bilang gini, ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ke situ bukan kalau yang dipilihnya dari semula itu. Ya, bisa. Nanti apa mau saya lanjutkan dari pertanyaan yang kedua tentang predestinasi? Boleh. Kalau yang tadi itu malah Coach I menjawab maksudnya apa serupa dengan gambar anaknya itu. Oh, gitu ya. Cepetan. Padahal maksud saya tuh enggak gitu. Oh gitu ya. Ya. Ya, boleh lanjut. Jadi kalau dipilihnya dari semula itu apa maksudnya? Oke, saya lanjut ya. Tapi saya lanjut ini sebenarnya mau menjawab pertanyaan yang kedua itu tentang ya. Oke, saya lanjut aja deh. Sebentar. Netnya juga agak biut gitu semua. Ya. Nanti setelah ini kok Bambang nambahin juga boleh ya kok. Oke, saya lanjutin lagi ya. Iya. Kelihatan ya gambarnya ya. Kelihatan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sebetulnya kalau kita mau disamakan dengan Allah atau disamakan dengan anak Allah, itu cara yang ditawarkan kepada saya waktu itu adalah dilahirkan kembali. Jadi, tapi ini kan kemarin kan kita sudah banyak bahas ya. Jadi saya nggak membahasnya secara detail lagi, tapi ini sekilas saja. Jadi kata-kata tadi adalah sumur pos tadi itu bisa juga kita samakan kita in company with. Ya. Nah, kata-kata sumur pos itu juga bisa digunakan untuk kerajaan Allah. Jadi kita ini sebetulnya ada di dalam kerajaan Allah sejak semula. Kita ini ada di dalam otoritas Allah sejak semula. Sehingga nanti kita itu dijadikan anak-anak Allah. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya. Jadi cara kita untuk bisa serupa dengan anaknya Allah, anak tunggal Allah atau putra Allah yang tunggal itu adalah harus lahir kembali. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu kata kerajaan Allah itu bisa kita samakan dengan sumur pos, dengan serupa itu. Ya, artinya itu di situ. Jadi kata-kata ini lebih ke arah kata-kata serupa ini apa ya? Lebih ke arah kata-kata yang makna yang luas, makna teologis yang cukup dalam ya. Jadi di serupa itu bukan maksudnya kegantengan kita sama dengan Tuhan, itu bukan seperti itu maksudnya ya. Tapi kita lebih ke arah kita sama karena kita memiliki natur, kita memiliki asal yang sama gitu. Dan nanti juga akan menjawab juga pertanyaan kenapa Tuhan Yesus itu sulung gitu. Kalau Tuhan Yesus itu yang sulung kakak saya, berarti kan saya tuh asalnya kan sama gitu. Saya satu keluarga dengan dia. Nah, tapi itu nanti kita akan bahas. Nah, tadi sekarang kita bahas lagi mengenai yang ini sebenarnya pertanyaan yang nomor 2 sih. Apa itu predestinasi gitu. Ya. Nah, ini kata kunci yang tadi ada sudah dipilih dan ditentukan dari semula. Nah, ini kata predestinasi juga cukup menarik ya. Memang di ayat di pasal
di Roma 8 ayatnya yang 29 itu memang ada kata-kata predestinasi. Ya, jadi saya baca lagi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kata-kata predestinasi ini ada di mana? Ya, nah, ternyata kata-kata predestinasi ini di dalam bahasa Inggris itu adanya di prolisen. Ya, jadi kata-kata predestinasi itu ditetapkan gitu. Tetapi kata-kata predestinasi itu sebetulnya nggak bisa berdiri sendiri karena dibentuk sebetulnya dari dua kata juga. Ya, yang namanya proekno kai prorisen. Jadi kalau kata-katanya begini, was proekno kai prorisen sumur pos oikonos. Tadi kita bahas mengenai sumur pos, tapi di sebelum sumur pos itu ada kata-kata proekno kai porisen. Jadi kalau kita mau serupa dengan Tuhan, kita mau serupa dengan Tuhan Yesus, itu kita mendapatkan predestinasi. Tapi kata predestinasi di sini juga dibentuk dari dua kata, yaitu dari proekno yang akar katanya proginosko. Kalau Ina itu pernah membahas mengenai full knowledge itu dari kata-kata ginosko juga ya, pernah membahas mengenai full knowledge kalau nggak salah ya. Dan ada kata-kata yang kedua adalah pro horizo. Nah, itu kita bahas sedikit sekilas ya. Nah, ginosko itu dapat diartikan sebagai to know atau to come to know atau to recognize atau to perceive ya. To know. Jadi artinya apa? Dikenal, mengenal ya. Dikenal, mengenal, mengerti, memahami. Tapi ginosko itu juga bisa digunakan untuk knowledge. Jadi waktu yang tahun kemarin kita pernah membahas tentang roh hikmat dan wahyu, itu kan kita belajar tentang ginosko juga, mengenal kedalaman Tuhan. Itu kan kita bicara tentang ginosko juga. Jadi kata-kata predestinasi itu dibentuk dari dua akar kata yang namanya ginosko, dikenal, mengenal, knowledge, pengetahuan Allah, ya, mengenal Tuhan. Di situ juga bisa diterjemahkan dengan can speak. Ya, jadi kita pernah membahas mengenai komunikasi, itu juga salah satu dari bentuk predestinasi Allah terhadap kita gitu. Ya, nah, satu kata lagi yang cukup bagus adalah horizo. Horizo itu seperti apa ya? Memang itu sudah to determine, appoint, didesain dan set boundaries. Jadi horizo ini nanti jadi kata-kata horizon juga. Jadi kita memang sudah digariskan gitu. Yang satu kita dikenal, kita mengenal. Kita bergaul gitu ya, mengenal, dikenal, kita punya knowledge-nya Tuhan, dan satu lagi memang kita sudah digariskan, kita sudah didesain untuk seperti itu, atau kita sudah ditakdirkan lah seolah-olah seperti itu. Ya, jadi kata-kata predestinasi di Roma 8 ayat 29 itu artinya seperti itu. Cuma memang kata-kata predestinasi ini sampai dengan hari ini jadi bahan seperti yang satu bisa mengarahnya yang nanti dikait-kaitkan dengan free will manusia dan segala macam ya. Tapi saya punya konklusi untuk saya sendiri. Konklusi saya di dalam predestinasi itu begini. Predestinasi dari konteks ayat yang kita baca tadi adalah siapa yang mengenal dan dikenal dan bergaul, atau istilah saya makrifat. Nah, ini sebetulnya mau kita bahas di bab berikutnya di bedah buku ya. Jadi nanti kita akan bahas ini. Jadi ini nanti nyambung ini nanti dengan filosofi pemuritan kita. Jadi siapa yang mengenal dan dikenal, bergaul dengan Tuhan atau makrifat dengan Tuhan, telah ditentukan, ditetapkan, dikaruniakan. Jadi kata-kata ada dua kata, kita makrifat, kita bergaul dan mendapat karunia untuk bisa sama dengan Tuhan. Jadi di dalam predestinasi, di dalam teologi kekristenan sampai hari ini memang banyak diperdebatkan ya. Tetapi ini biasanya dikait-kaitkan dengan nasib atau nasib akhir dari manusia itu seperti apa, jiwanya seperti apa. Jadi manusia sudah ditentukan oleh Tuhan, sebetulnya bagi saya adalah kita dikembalikan. Memang kita sudah didesain oleh Tuhan, itu ya ada di dalam Kejadian 1 tentang ciptaan manusia itu. Jadi kita memang didesain oleh Tuhan untuk sama dengan Tuhan Yesus. Jadi itu kita akan dikembalikan. Jadi predestinasi di sini adalah desain Allah atau istilahnya yang lebih ekstrim lagi itu adalah providensia Allah. Nah, kata predestinasi itu begini, bisa ekstrim kiri, bisa ekstrim kanan ya. Ada orang yang tidak percaya providensia Allah, ada orang yang tidak percaya dengan otoritas Allah. Dia akan mengesampingkan yang namanya predestinasi. Kalau kita lihat sejarah Israel sendiri, sejarah Yudaisme, di dalam golongan-golongan Yudaisme itu seolah-olah terbagi ada dua, yang namanya kaum Saduki dan kaum Farisi. Itu ketika Tuhan Yesus ada hidup juga memang berbagi seperti itu ya. Kaum Saduki itu biasanya yang orang-orang yang pada saat itu dia yang menguasai bait Allah,
ya apa ya politik lah, Yahudi politik itu kaum Saduki. Tetapi kalau Yahudi Farisi itu biasanya orang-orang yang lebih terpelajar gitu ya. Nah, mereka juga terbagi dua. Ada yang tidak memiliki, tidak percaya dengan providensia Allah, ya, tapi lebih ke arah ke free will manusia. Jadi sebetulnya predestinasi itu ya pilihan kita sebetulnya. Kita mau ekstrim kemana? Kalau ekstrimnya ke kiri berarti kita hanya percaya pada free will manusia. Benar-benar ekstrim. Ya, kita nggak percaya dengan providensia Allah, tapi segala sesuatunya adalah manusia sendiri yang menentukan nasibnya. Tetapi kalau Anda ekstrim ke providensia Allah, Anda merasa bahwa segala sesuatunya itu pokoknya Tuhan, segala sesuatunya Tuhan gitu. Jadi segala sesuatunya itu Tuhan yang menentukan, seolah-olah manusia tidak punya free will-nya sendiri. Nah, tapi kalau saya ya kita harus bisa punya hikmat ya, mana yang sebetulnya free will manusia, mana yang sebetulnya providensia Allah. Tapi kalau kita ngomong kasih karunia, keselamatan, anugerah, itu udah pasti providensianya Allah, karena kita tidak bisa memiliki keselamatan itu oleh diri kita sendiri, karena keselamatan itu udah pasti providensianya Allah atau hak prerogatifnya Allah, yang kita juga sudah membahasnya sangat dalam di tahun-tahun kemarin ya, di akhir tahun kemarin. Jadi mengenai predestinasi itu sebetulnya tidak perlu kita bentur-benturkan itu. Predestinasi itu benturan antara free will manusia dengan providensia Allah. Sebetulnya enggak seperti itu sih. Ya, sebetulnya kalau kita belajar dengan pahamnya Calvin atau kita belajar dengan pahamnya Arminian atau Calvin atau Lutheran, sebetulnya itu masalah sekunder sih, bukan masalah primer. Jadi nggak perlu dibentur-benturkan sih kalau menurut aku. Tapi kita tetap harus memahami bahwa memang ada yang ekstrim, benar-benar sangat ekstrim kayak kaum-kaum Saduki itu dia nggak percaya sama providensia Allah. Sehingga orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan orang mati. Dia sangat tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Karena dia memang tidak percaya providensia Allah. Tetapi kalau orang-orang Farisi itu dia percaya dengan providensia Allah. Jadi sebenarnya pertarungan antara free will manusia dengan providensia Allah itu sudah ada sejak zaman dulu. Sebetulnya seperti itu. Thank you, Coach. Itu aja. Jadi providensia itu kalau teman-teman bingung, providensia itu kedaulatan Allah gitu ya teman-teman. Bahasa gampangnya. Sama koreksi dikit, maaf, TJ mengkoreksi, designate itu bukan desain tapi ditunjuk. Oh iya, ditetapkan ya. Ditunjuk ya, dipilih, ditetapkan. Iya, gitu. Thank you, Coach. Kemudian saya tambahin dikit ya, yang mengenai saya itu, yang mau jelasin. Nah, jadi providensia Allah, sebentar ya saya tambahin sedikit lagi. Providensia Allah itu sebetulnya ya terkait dengan trilogi keselamatan itu sebetulnya. Ya, kalau bagi saya yang namanya providensia Allah itu ya adanya di trilogi keselamatan. Dari sinilah sebetulnya kita bisa mendapatkan keselamatan dari kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus di atas surga, juga pencurahan Roh Kudus. Itu adalah benar-benar providensia Allah yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Nah, ini loh perdebatan tentang predestinasi itu selalu tuh persepsi yang agak salah. Nah, ini nanti yang kamu yang tanya tadi ya, sebetulnya ada di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai Yohanes 9 ayat 5. Melihat atau membaca di Yohanes 9 ayat 1, itu Yesus kan waktu itu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, biasanya kata-kata sejak lahir ini itu diterjemahkan dengan agak susah ya. LAI itu menerjemahkan sejak lahir. Nah, tapi kalau kita mendengar sejak lahir itu kan seolah-olah itu takdirnya ya. Jadi predestinasinya orang buta ini memang dia lahir itu memang buta gitu. Apakah benar Tuhan itu mentakdirkan orang itu sampai lahir itu kayak Allah kurang kerjaan, masa menciptakan manusia kok buta gitu. Kayak nggak adil gitu ya. Nah, kayak nggak adil gitu. Jadi tapi kalau saya lihat dari bahasa aslinya itu sejak lahir itu tidak bisa kita terjemahkan sebagai takdir. Ya, karena apa? Karena kata asli dari sejak lahir ini ternyata kalau kita lihat nanti bisa dilihat ya. Di leksikonnya itu menggunakan kata-kata ginomai. Jadi sejak lahir yang oleh LAI diterjemahkan sebagai sejak lahir itu ternyata itu enggak seperti yang persepsi kita, enggak seperti yang kita yang dapat kita pikirkan seperti itu. Jadi ini sebetulnya tidak bicara tentang takdir, tapi malah sebaliknya. Coba ya. Kata-kata di dalam akar kata ginomai itu artinya tuh gini, to become, to come to into being, to happen, to be made, to be done. Ya, jadi ada dua lah pengertian. To cause to be atau generate. Apa tuh artinya ini? To cause to be. To cause to be menyebabkan, menjadikan. Nah, kalau saya memahaminya itu ada hukum sebab akibat. Terus yang nomor 2, reflex, apa tuh? Reflexively to become. Apa gitu artinya kira-kira? Refleksif.
menjadi secara dengan otomatis gitu, dengan sendirinya. Ya, Menjadi come begitu into dengan being. sendirinya. Iya. Nah. Jadi menjadi buta dengan sendirinya. Ya, jadi atau to cause to be, jadi generate ya. Jadi kalau saya memahaminya itu sebetulnya ini tidak bisa dikaitkan dengan takdir. Memang gara-gara kita memahami dia tuh buta sejak lahir, itu memang takdirnya seperti itu. Tapi sebenarnya kita tidak bisa menerjemahkan dengan takdir. Ya, kata-kata karena gini, kata to cause to be itu sebetulnya apa ya? Ada penyebabnya gitu. Ya, ada penyebabnya walaupun Tuhan Yesus tidak mengatakan gini. Ketika ditanya ini dosanya siapa sebetulnya gitu. Ya kan itu sebenarnya dosanya siapa, tapi Tuhan Yesus itu tidak dia tidak menjawab bukan ini, bukan bapaknya, bukan dia sendiri, tapi itu. Nah, kita lihat kan ya. Tetapi kata-kata predestinasi ini justru ada, bukan buta sejak lahir gitu. Bukan kata-kata buta sejak lahir itu terus kita terjemahkan sebagai takdir atau predestinasi Allah. Tetapi justru yang pasal 9 ayat 3 ini sebetulnya yang predestinasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi gini, sebetulnya predestinasi orang buta itu ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, ketika predestinasi bagi orang buta itu bukannya dia lahir buta, bukan. Takdirnya orang buta itu justru ketika ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ini kata-katanya bagus, Pak ya. Nah, itu di sini. Jadi di sini nih, ya. Sebetulnya kata-kata aslinya juga nggak ada yang namanya predestinasi, nggak seperti yang tadi Roma 8 ayat 29 itu benar-benar ada kata-kata predestinasi, diterjemahkan sebagai predestinasi. Tetapi kalau di Yohanes 9 ayat 3 ketika lahir buta itu tidak ada satupun kata predestinasi sebetulnya. Ya. Tapi kalau kita lihat di Yohanes 9 ayat 3, di sini letak predestinasinya, saya bacakannya. Erga theo paneros. Nah, ini yang Ina nanya, apa bedanya predestinasi dan paneros. Jadi justru kata-kata erga theo paneros atau theo panerote, atau dari kata-kata paneros, theo itu kan Allah. Theo paneros atau untuk apa ya? Untuk cahaya kemuliaan Allah. Kata-kata theo paneros inilah sebetulnya letak predestinasinya itu ada di sini. Jadi kata-kata paneros itu adalah manifestasi Allah atau evidence-nya Allah atau visible-nya Allah yang tadinya itu tidak terlihat menjadi terlihat, manifestasi Allah. Jadi apa ya istilahnya ya, agak susah sih memang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang pas. Tapi itu adalah supaya Allah itu apa ya, supaya Allah itu terlihat gitu. Jadi itu sebetulnya ada kaitannya juga Tuhan dinyatakan. Pernyataan Tuhan lah, pernyataan Tuhan, ketetapan Tuhan. Seperti tadi designated. Ya, designated. Ya, itu sebetulnya designated Allah. Jadi kata-kata paneros itu sebetulnya malah lebih dekat apa yang kita sebut sekarang itu sebagai predestinasi. Jadi bukan karena lahir butanya itu bukan. Jadi bukan ini sebetulnya apa ya? Bukan. Tapi karena perjumpaan orang buta itu ketemu sama Tuhan Yesus. Betul. Ya, jadi predestinasi kita itu bukannya orang yang berdosa, bukan. Predestinasi kita juga sama karena perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Itu sih yang bisa saya tangkap. Ya? Bisa dilanjutkan yang lain. Iya betul, thank you. Jadi ini juga menjadi penghiburan nggak sih bahwa kalau misalnya kita punya keturunan, yang difabel atau sakit misalnya gitu ya, itu penghiburannya adalah memang sudah penentuan dari Tuhan supaya kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pekerjaan Tuhan atau karya Tuhan itu boleh dinyatakan dalam hidup kita, gitu ya. Oke. Kok Bambang mau menambahkan? Silakan. Kok wangel banget ya kok ya. Ini mah bukan fellowship, ini kuliah teologi ya gitu. Thank you. Di satu sisi tadi penjelasan dari Koji luar biasa banget karena dibedah ya betul-betul dari kata-kata ya, fungsi dari kata-kata, arti dari kata-kata dari bahasa aslinya itu memang perlu kita pahami supaya kita tidak gagal paham dalam memahami kalimat-kalimat di dalam kitab ini gitu ya. Tapi kalau saya sih, saya kan tidak belajar teologi ya. Dan saya juga tidak memahami bahasa-bahasa asli, cuma kesimpulan saya, bukan kesimpulan sih, dari tadi yang kita tekankan kan dipilih atau destinasi. Iya. Nah, kalau saya baca dari beberapa ayat, yang pertama Yohanes 3 ayat 16, Matius 28 ayat 19 itu ya, perintah dari Tuhan itu ya, seluruh dunia, beritakanlah Injil dari mana ke mana itu ya. Jadi semua bangsa. Jadi kalau Tuhan memilih, itu tidak memilih orang-orang tertentu. Misalnya saya memang sudah ditentukan, dipilih, Ina sudah dipilih, maka mau lari kemana juga saya pasti jadi anak Tuhan.
pengertian saya kok nggak itu gitu. Kemudian kalau saya baca kan ini kan surat dari Paulus. Surat Paulus itu berarti Paulus sedang menjelaskan, dan dia sedang menjelaskan sebetulnya kepada bangsa Yahudi di Efesus, di Korintus atau di mana gitu. Dan dia ingin memberitahukan bahwa orang-orang Yahudi ini, bangsa Israel ini adalah orang yang dipilih dari semula. Karena Tuhan Yesus bilang keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Kan? Keselamatan datang dari orang Yahudi. Itu waktu dia bicara dengan perempuan Samaria itu. Gitu. Keselamatan datang dari Yahudi. Jadi memang Tuhan memilih dari awal, Tuhan sudah menetapkan bahwa Yesus Kristus itu dipilih untuk menjadi juru selamat. Bagi siapa? Bagi, kembali kita ke pernyataan Tuhan Yesus, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 1 tadi 11-12 yang disinggung Laina. Jadi siapa sih orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk nanti bisa dijadikan serupa? Dan itu sudah ditetapkan Bapa sebelum dunia dijadikan. Bahkan 1 Petrus sendiri menyatakan bahwa di situ dikatakan bahwa Yesus sudah dipilih dari semula untuk menjadi juru selamat. Jadi Tuhan itu sudah mendesain dirinya, firman-Nya, itu sudah dipersiapkan untuk menyelamatkan manusia kalau nanti manusia jatuh dalam dosa. Yesus sudah dipersiapkan untuk menyelamatkan. Karena Tuhan tahu, Tuhan Maha Tahu. Makanya banyak orang bilang gini, kalau Tuhan Maha Tahu, kenapa sih Hawa bisa jatuh dalam dosa? Kenapa manusia harus diciptakan dengan kehendak bebasnya? Kan Tuhan tahu, dengan punya karakter manusia punya kehendak bebas ini pasti bisa jatuh. Iya, Tuhan tahu. Makanya dia persiapkan. Dia tidak mempersiapkan siapa-siapa. Tapi sebagai pencipta, dia bertanggung jawab kepada ciptaannya. Kalau sewaktu-waktu ciptaannya ini rusak, aku siap memperbaiki. Dengan dirinya, yaitu firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita bilang, Allah itu punya mata, punya telinga, satu pribadi, sosok itu, bukan. Allah itu kayak apa sih bentuknya? Firman dan kuasa dan roh. Nah, firman bersama-sama dengan dia itu menjadi manusia. Dan itu yang dipersiapkan untuk menyelamatkan manusia nanti. Makanya Yesus menjadi yang sulung. Dia lahir bukan dari laki-laki. Dia lahir bukan dari laki-laki. Dan kita semua juga dilahirkan bukan dari benih laki-laki. Tapi kita dilahirkan bukan secara biologis. Lahir baru kita adalah oleh firman dan roh. Jadi kita ini mirip sama dengan Yesus. Nah, jadi tadi Coach bilang sama itu bukan berarti apanya yang sama, bukan. Tapi kriterianya masuk ke dalam kriteria Allah. Kita serupa dengan Yesus. Itu yang serupa itu apanya? Kriterianya masuk kepada apa yang Tuhan kriteriakan. Kayak kita misalnya bekerja, kan dimintain kurikulum vitae ya. Kurikulum vitae ini, apakah masuk nggak sih dia kriteria dari perusahaan ini gitu? Nah, kalau aku dapat nangkap pengertiannya itu. Jadi orang-orang yang dilahirkan, diciptakan dalam Kristus Yesus itu memiliki kriteria Kristus. Kriteria Kristus yang paling gede adalah kasih gitu. Nah, kalau kita mau bicara soal kasih lagi, itu ada di khotbah Yesus di Matius 5 itu ya, khotbah Yesus di bukit. Kayak apa sih kita harus melakukan kehidupan agama kita yang lebih benar dari orang Farisi? Nah itu. Nah, jadi dipilih itu, Tuhan itu memilih orang-orang dibatasi. Siapa yang dipilih, yang dapat pilihan itu, yang dapat ketetapan ini, yang dari semula udah Tuhan tetapkan akan menjadi serupa dengan Yesus itu siapa? Mereka yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Itu sudah ditetapkan Tuhan. Baik bagi bangsa Israel maupun bagi bangsa-bangsa lain. Gitu. Jadi kalau bilang dipilih dari semula, nanti kita bisa bilang gini, loh, berarti ada orang yang nggak dipilih ya? Enggak. Tuhan tidak milih kasih. Tuhan memilih, makanya Yohanes 3:16, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Tapi yang tidak percaya sudah ada di dalam hukuman. Gitu. Ya, jadi buat saya simpel aja bahwa yang dipilih itu siapa. Tuhan bilang dipilih itu bukan poin satu-satu nama atau ini, tetapi Dia menetapkan suatu pakem. Dari sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menetapkan pilihan untuk menjadikan manusia itu serupa dengan Yesus, kembali serupa segambar dengan Allah, yaitu mereka yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita bertanya, jadi kalau orang itu tidak percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia menolak pilihan itu. Kalau menolak pilihan itu, maka dia tidak akan mendapat kuasa sebagai anak-anak Allah. Iya, dan Paulus menjelaskan itu di mana-mana, di Efesus, di Korintus, di Roma. Kalimat Paulus selalu sama. Jadi kalau kita lihat Roma 8 ayat 28 dulu. 28 dia bilang apa? Roma 8 ayat 28. Bagi mereka, ya jadi karena demikian sekarang kita tahu bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini saja sudah dibatasi koridornya, yaitu yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, rencananya ini, Tuhan rencananya ini sudah ditetapkan sebelum dunia jadi. Itu buat saya begitu.
Ya, setelah manusia dosa, kemudian Yesus mati, bangkit, dan seterusnya. Kemudian kita ini harus menerima dan percaya dalam Kristus. Maka orang yang mengasihi Allah, Tuhan pasti turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu dilanjut dengan 29, 30, itu penutupnya, supaya kita dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Makanya itulah pengharapan kita sebetulnya. Itu. Nah, kalau misalnya ya, kenapa dari semula orang itu buta? Apakah memang Tuhan menetapkan itu untuk satu rencana Allah? Itu juga buat saya kok kayak kurang pas. Karena sebentar Dinda bilang, kalau gitu kok Tuhan kok kayak curang gitu. Kayak ada satu praktik yang nggak bisa diterima gitu. Nah, saya kok dapat kesimpulan begini. Tuhan memerintahkan manusia, beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasai dia. Ya, perintah beranak cuculah itu manusia maupun binatang itu diberi kuasa untuk reproduksi. Tuhan satu kali saja mencipta Adam dan Hawa. Setelah itu manusia diberi kuasa untuk reproduksi melalui hubungan biologis. Dikasih lelaki dikasih benih yang namanya sperma, kemudian wanita diberi indung telur yang kalau terjadi pertemuan itu akan membuahkan menjadi satu kandungan yang luar biasa. Di dalam diri manusia itu diciptakan oleh Tuhan kuasa untuk memproduksi kembali, mereproduksi manusia melalui kelahiran dan hubungan biologis. Nah, kalau ada yang kemudian lahir itu ada yang sehat, ada yang cacat, itu karena manusia juga sudah jatuh dalam dosa. Kita tahu sendiri bahwa manusia menjadi tidak sempurna semuanya. Contoh, kalau misalnya laki-laki itu, maaf dalam tanda kutip, dia suka melakukan seks bebas di luar, maka dia akan membawa penyakit. Kalau ada dia membawa penyakit di dalam benihnya itu, kemudian dibuahi, nah itu bisa berefek bahwa anak ini akan cacat. Kalau demikian, apakah Allah menetapkan anak ini cacat? Oh tidak. Berarti memang karena kesalahan itu manusia sendiri. Tubuh manusia sendiri ada yang sehat, sempurna, ada yang punya kekurangan. Ada lagi seorang wanita misalnya ingin menggugurkan anaknya. Kemudian dia minum jamu-jamu. Jamu-jamu gugurnya tapi jadi juga. Anak ini kadang-kadang bisa cacat karena jamu-jamu itu. Lalu ada juga yang kena virus tokso. Nah ini nggak tahu ya, kayak Yulan itu diperkirakan oleh dokter waktu mau hamil kedua, itu kan diperiksa darahnya. Ternyata mengandung tokso atau rubella ya, tokso. Lalu miara anjing. Itu miara anjing, tapi dulu anjingnya nggak ke dokter, nggak apa ya. Katanya ada kutu, anjing kampung, dia ada kutu segala macam itu. Yulan suka mandiin ya. Rupanya terinfeksi dengan itu di darahnya. Secara tidak sadar. Jadi waktu mengandung Yosua diperkirakan di darahnya mengandung itu ya, virus tokso itu. Nah, menurut dokter, tokso itu bisa menyerang ke macam-macam. Bisa ke mata, bisa ke telinga, atau bisa cacat ke otak. Atau bahkan bisa jadi kematian gitu. Nah, Yosua itu kelihatannya keserang di telinga. Seperti itu. Sehingga pada waktu mau kehamilan kedua, rencana kehamilan kedua, itu toksonya dibersihkan. Setelah bersih, lalu boleh hamil. Maka bedanya 6 tahun. Lahirlah Jennifer sehat walafiat, puji Tuhan. Seperti itu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan anak ini lahir dalam keadaan yang tidak sempurna. Dan itu karena kondisi dari badan manusia itu sendiri. Allah tidak mungkin ya menjadikan orang ini cacat itu tidak mungkin. Iya, maaf, Bambang, saya cut dulu. Sebetulnya ini udah nyimpang dari bahan diskusi. Kemarin aku persiapan nggak kayak gini. Soalnya ada dibahas soal itu ya. Soal itu nanti jangan sampai nanti orang gagal paham. Jadi menghilangkan bahwa karena ini memang sensitif sih seperti Anda bilang ya. Dipilih, ya aja udah sensitif. Sorry, titik berat saya tetap dipilih ya. Dipilih itu jangan salah. Lalu yang orang buta tadi kan kalau menyinggung orang buta itu sudah ditentukan lahir seperti itu juga kita jangan salah. Saya cuma tujuan gini, jangan sampai kita punya image bahwa jadi tanda tanya besar, kok Allah lakukan seperti itu sih? Gitu kan? Saya sampai panjang lebarnya ke situ. Iya, tadi kok Bambang. Kalau menurut saya secara pribadi sih itu dua bahan yang berbeda sebetulnya. Dua bahan yang berbeda. Saya berharap bisa dibahas di kelas pemuritan. Iya, tadi saya juga agak bingung, Ko Ji, agak melebar ke situ. Nanti aja dibahas di kelas pemuritan ya. Jadi para pendengar yang budiman dan para pengikut, saya cuma bertujuan itu aja, jangan kita salah mengerti tentang Tuhannya. Nanti bawa. Jadi semua yang sebetulnya kita semua dapat undangan itu ya. Tapi tergantung respons kita. Yes, that's right. Respons kita gitu. Oke, gimana caralah membentuk kita agar serupa dengan Kristus? Kalau ini sharing aja. No please, jangan teologi yang itu ya. Ya, Koji. Saya mau minta tolong Sundu aja. Kalau Wah, pengalaman pribadinya ada nggak Wah? Bagaimana cara Tuhan itu membentuk Wah? Makin hari makin serupa dengan Kristus gitu. Thank you buat kesempatannya. Sekali lagi, saya ingin tekankan di ayat yang 29 ini bahwa dua perbuatan tadi ya, dipilih dan menetapkan, itu adalah hak dari Tuhan. Jadi udahlah, itu prerogatifnya Tuhan lah. Kita asal tahu aja bahwa kita ini dipilih dan ditetapkan supaya
serupa dengan Tuhan. Itu yang penting, ya. Tapi itu Ya, hak prerogatif Tuhan. Kita betul. nggak usah berargumen apa ABC, ya itu hak dari Tuhan. Nah, kalau ditanya mengenai pengalaman saya pribadi, ya, saya yakin terus terus menerus Tuhan itu membentuk saya menjadi lebih baik lah ya. Saya nggak ekstrim bilang serupa dengan Tuhan, tapi saya yakin ini lebih baik. Contoh saja ya, yang saya tadi diingatkan Tuhan, udah kamu sharing ini aja, yaitu tentang satu case yang saya dipinjam teman uang, ya, ya seseorang lah, saya nggak usah bilang teman, seseorang uang, dia bilang pinjam. Orang kalau bilang pinjam, saya pasti image-nya akan dikembalikan. Ya, sebenarnya ya nggak seberapa sih sebenarnya, ya nggak apa-apa sih, nggak dikembalikan pun nggak apa-apa. Ya tapi lumayan, ya saya bilang lumayan. Tetapi kalau secara duniawi mungkin mungkin saya akan marah ya, marah kan terhadap orang itu, dan kalau ketemu orang itu pasti saya nagihnya sambil marah-marah. Tetapi Tuhan kasih saya hikmat bahwa saya harus berdoa buat dia. Ya, nah berdoanya apa? Berdoanya supaya teman ini orang ini diberi rezeki dan bisa membayar saya. Dan benar itu saya lakukan gitu. Saya emosinya udah benar-benar diredam, tetapi saya bisa berdoa bagi orang itu untuk bisa membayar saya. Dia di apapun yang dia kerjakan, jadikan dia berhasil supaya dia punya keyakinan dengan saya. Karena ya saya juga belajar dari firman juga ya, bahwa bisa nggak kita berdoa buat musuh-musuh kita itu. Ya. Karena dengan kita berdoa buat musuh-musuh kita tuh seperti menaruh bara di kepalanya kan. Ada firman yang kata gitu. Jadi ya puji Tuhan, eh, hutang itu terselesaikan. Nah itu mungkin salah satu real contoh yang saya anggap itu kita selalu dirubah melalui proses untuk serupa dengan Kristus. Jadi teman-teman, saya ingin tekankan sekali lagi itu, kita nggak usah berargumen tentang tadi dipilih, di, ditentukan, ya itu semua prerogatifnya Tuhan. Tugas kita apa sekarang? Ya itu tadi, bagaimana kita mau berproses untuk diserupakan dengan Allah. Itu lebih penting. Dan ingat ya, ingat bahwa keselamatan yang Tuhan janjikan itu hak prerogatifnya dia. Tetapi tugas kita, nah itu yang kita penting kita lakukan adalah kita mau dirubah serupa dengan Kristus. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Iya, thank you, Wak. Sebetulnya tahun lalu saya, waktu buka-buka catatan, saya pernah khotbah tentang ini. Malah saya lupa sampaikan bahwa, kan kata dipilih, ditentukan, itu semua kan pasif ya. Tapi subjeknya adalah Allah. Yaitu tadi, kalau istilahnya Koji itu, providensianya Allah. Semua ada dalam daulat Tuhan. Dan semua hal yang terjadi dalam hidup kita, itu salah satu adalah cara Allah untuk membentuk kita makin serupa dengan Kristus. Kalau dalam kasusnya Wak tadi itu, mengampuni, itu kan kerendahan hati ya. Rendahan hati, murah hati, kasih gitu ya. Itu kan karakternya Kristus. Kalau istilahnya Ko Bambang tadi, apa namanya, kriteria. Sebetulnya kriteria yang sama dengan Kristus tuh, ya itu karakternya itu yang kita kejar ya, serupa dengan Kristus. Karena ada tuh orang ketika menghadapi masalah, namanya juga dunia udah jatuh dan dosa, seperti kata Ko Bambang tadi ya. Sakit, bencana alam, masalah-masalah dalam hidup tuh, itu kita nggak bukan kita yang melakukan, juga kita bisa kena gitu dampaknya gitu. Tapi kadang-kadang nih, kadang-kadang orang tiba-tiba hadir dalam hidup kita yang nyebelin. Sengaja itu kalau kita percaya daulat Tuhan sengaja itu. Kayak misalnya itu tadi kalau kasusnya Sumba kan, milih duit telah dibalik-balikin misalnya gitu ya. Saya juga sering tuh ngalamin kayak gitu. Tapi itu mengajar kita untuk belajar seperti karakter Kristus yang penuh dengan pengampunan, kasih gitu. Suffering, penderitaan yang kita alami itu, kalau istilahnya ini tuh nggak ada cross, nggak ada crown, no cross, no crown. Kalau kita nggak mengalami suffering di dunia jatuh dan dosa, itu justru tanda tanya. Iya kan? Mengampuni, terus apa namanya, murah hati, itu kan nggak enak ya, itu kan sakit gitu. Saya pernah punya teman yang suaminya itu selingkuh, dan dia datang ke saya dengan pertanyaan why, kenapa? Gitu. Karena mereka berdua hamba Tuhan yang luar biasa, aktivis gereja yang luar biasa. Tapi saya waktu itu cuma bilang, kalau Tuhan bilangnya why not, kenapa tidak? Kalau itu salah satu cara untuk Tuhan memproses dia, untuk memproses tentang kasih, pengampunan, gitu ya. Dan ternyata memang betul setelah badai itu berlalu dan mereka relasinya dipulihkan, sekarang mereka kan jadi gembala di Jakarta Utara.
itu dia juga ngomong, aku baru tahu loh, kenapa Tuhan izinkan terjadi. Ternyata selama ini tuh aku menjadikan suamiku itu Tuhan. Jadi aku lebih mengasihi suamiku daripada diriku sendiri. Nah itu Tuhan gak suka, karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Tapi proses cara dia sampai pada kesimpulan itu dengan cara suffering, salib yang harus dia lalui. Cara Tuhan untuk membentuk dia serupa dengan Kristus. Tidak ada Allah lain di hadapan hadiratku. Dan dia bilang sekarang kalau ketemu jemaat yang istrinya juga mengalami misalnya suaminya selingkuh atau apa, dia jauh lebih empati, lebih bisa memahami gitu. Nah itu cara Allah membentuk kita itu sometimes ya lewat itu ya, lewat suffering, cara kita untuk belajar untuk percaya gitu. Misalnya kayak saat-saat kayak gini ini kan banyak berita-berita yang menggentarkan ya. Di negara-negara lain tuh udah mulai loh hemat BBM. Kita negara hebat. Tapi kan berita-beritanya wow gitu ya. Saya tahu kayak Om Alianani juga pasti banyak berdoa buat Sam, ya kan di Turki kan ya. Namanya juga negara owah tiba-tiba roda tiba-tiba terbang ke Turki juga bisa jadi terjadi gitu. Tapi saat-saat seperti inilah kita belajar untuk percaya pada Kristus karena itu yang Tuhan kehendaki. Ya kan serupa dengan Kristus. Oke. Tadi sudah disebut juga tuh sama Coach I. Yesus itu disebut anak sulung di antara banyak saudara. Itu ya di ayat 29 kan itu ya, ini bagian yang terakhir. Ini karena waktunya udah hampir 9:30, saya akan cepetin aja. Jadi anak sulung di antara banyak saudara itu ya, itu kalau Ko Bambang tadi istilahnya kita ini disesuaikan dengan kriterianya Tuhan. Ya. Kan kalau saudara itu pasti harusnya sih mirip ya. Saya itu kenapa sekarang kalau manggil suami saya itu pakai nama yang lain gitu. Terus kalau cici saya juga gitu, adik saya juga gitu. Karena menurut suami-suami kita, saya ini 4 bersaudara cewek. Dulu semua selalu manggil mami papi, semuanya gitu. Tapi kalau pas ada acara keluarga, kalau saya manggil papi gitu, itu ipar saya yang 3 juga ikutan nengok karena suaranya mirip sekali. Akhirnya saya yang kreatif aja, tahun ini saya panggil dia Poyu, besoknya lagi Popoy apa gitu untuk bedain kalau kumpul keluarga. Kalau saya panggil Popoy nggak mungkin ipar saya itu nengok gitu. Nah, kalau kita bilang kita ini adalah anggota keluarga Allah, anaknya Tuhan, tapi kelakuannya kayak setan, nggak mirip Yesus, kan aneh ya. Padahal kalau di Roma 8 ayat 29 itu dibilang, ia itu Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maksudnya adalah menjadi pattern atau panutan gitu. Harusnya ya kita mencerminkan wajah Kristus dimanapun kita berada. Teman-teman sayang sekali, waktunya sudah sudah semakin larut malam. Jadi saya ingin minta tolong Ko Bambang boleh ambil kesimpulan atau rema yang didapat dari Roma 8 ayat 29. Iya, makasih. Remanya adalah kembali lagi, saya bersyukur, kita semua bersyukur kalau Tuhan menetapkan dari sebelum dunia dijadikan, telah menetapkan satu pakem bahwa Allah itu akan memilih siapa yang bisa diserupakan dengan menjadi serupa dengan Yesus dan akan dimuliakan. Kita boleh termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena kita mau taat, kita mau terima, kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mau percaya bahwa Yesus itu juru selamat kita. Ya, itu satu. Dan iman itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita mendapat anugerah itu karena kita memberi respon. Ya, buat saya remanya itu dan bersyukur kita terus bisa bertahan di situ. Haleluya, sampai Tuhan datang ke yang kedua. Itu aja sih. Itu kesimpulannya. Terus suffering yang ada di dunia ini yang tadi dibahas sama Ina, di dunia ini kita bisa mengalami apa saja. Bisa disebabkan orang lain, bisa disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Kita bisa mengalami apa saja, tapi itu bukan direncanakan Allah, tidak. Tapi Allah turut bekerja di dalam semua yang kita alami itu, karena Dia mengasihi kita, dan Dia tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, apapun yang kita alami, Dia akan turut memantau, turut menuntun, turut bekerja, yang pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Sehingga melalui semua masalah yang kita hadapi, bukannya kita putus asa, bukan apa, tapi kita tahu ada tuntunan Tuhan, dari situ meningkatkan iman. Contoh, misalnya saya sakit, kan kita maunya nggak sakit ya, tapi semangat Tuhan kan bisa sakit. Saya udah berdoa seperti ajaran dari Tiberias, setiap hari tolak operasi, tolak meja operasi, tolak, saya udah tolak-tolakin, tapi saya dioperasi 3 kali gitu ya. Tapi saya mengucap syukur, lewat peristiwa itu pun, saya mengalami pertolongan Tuhan, itu meningkatkan iman saya. Apalagi waktu saya operasi beberapa kali itu, saya ditemani oleh teman-teman, oleh sahabat waktu fellowship, yang itu mendoakan saya lagi habis operasi itu di rumah sakit. Saya merasa dikuatkan gitu. Ya, jadi semua peristiwa yang kita alami enak atau tidak enak, Tuhan terus bekerja. Yang tujuannya adalah mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Kuncinya tetap, kita harus tetap percaya, tetap mengasihi, tetap setia, tetap rendah hati. Itu aja. Thank you. Haleluya. Thank you Ko Bambang.
Iya. Dan tujuan hidup kita itu bukan hanya sukses, kaya, sehat terus gitu ya di dunia yang fallen ini. Tapi panggilan kita yang utama adalah serupa dengan Kristus. Dan pengharapan kita yang sejati, ini sebagai penutup, seharusnya seperti ini. Silakan Coach Yi, sebelum saya tutup dalam doa. Bisa di-upload? Oke, thank you. Jadi kalau kita sudah percaya pada Yesus, yang sudah memilih kita dari semula, dan kita belajar makin hari serupa dengan Tuhan, ini janjinya yang luar biasa. Kata seorang hambanya itu begini, ketika Allah itu menulis nama kita di buku kehidupan anak domba, dia tidak melakukannya dengan membawa-bawa. Nah, dia melakukannya tidak dengan membawa penghapus, tapi dia melakukan itu untuk kekekalan. Sekali nama kita ditulis dalam buku kehidupan anak domba, kita tidak akan pernah hilang. Kita tidak akan pernah binasa. Itu syukur kita, pengharapan kita yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang maha, Allah yang luar biasa. Bahkan Tuhan, sejak kami dalam kandungan, Engkau sudah menenun kami dalam kandungan. Dan Engkau sudah menetapkan kami untuk dipilih, untuk diselamatkan. Kami bersyukur punya Allah yang penuh dengan kasih, yang rela mati bagi kami. Dan menuliskan nama kami di kitab kehidupan anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Jika ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dalam diskusi kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang terbatas. Bapak Roh Kudus yang akan menolong kami, menyempurnakan, menolong kami untuk mencerna firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah."